Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya. Oke, kita mau lanjut nih ke eh, pembahasan kita yang minggu lalu, ya, yaitu tentang bab yang baru, ya, di semester yang baru ini, bab 6, yaitu tentang senam lantai. Mungkin uh, pertemuan yang lalu kita udah sempat bahas ya, tapi sekarang Miss pengen memberitahukan bagaimana sih contoh-contoh senam lantai. Terus seperti yang kemarin juga kita udah bahas kan, senam lantai ada yang menggunakan alat, ada juga yang tidak menggunakan alat. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari untuk senam lantai yang tidak menggunakan alat ya. Jadi uh, kalian nggak harus, oh saya senam lantai itu harus pakai alat nih supaya nggak sakit badannya. Ada juga gerakan yang tidak menggunakan alat. Nah, apa saja? Nah, tapi sebelumnya kalian bisa lihat ya, senam lantai itu ada beberapa hal yang dilatih ya di aktivitas senam lantai ini, yaitu ada bertumpuh ya, keseimbangan, ada tolakan, ada ayunan, ada mendarat, bergantung, berpindah, dan putaran, dan juga melayang ya. Jadi ada 9 ya, 9 gerakan ya, yang bisa melatih untuk kalian kalau misalnya melakukan aktivitas senam lantai. Kita lanjut. Senam lantai ya, senam lantai ini merupakan salah satu cabang olahraga senam ya, atau biasa juga disebut dengan senam artistik ya. Maksudnya gimana sih senam artistik itu atau senam lantai itu yang seperti apa nih? Di sini ada contohnya, begitu juga dengan atlet ya. Jadi Indonesia itu juga punya atlet senam lantai, baik pria maupun wanita, putra putri ya. Dan juga Asian Games kemarin itu atlet kita juga ada ikut dan menang ya. Siapa sih mereka nih? Jadi di sini ada namanya Muhammad Trisaputra ya, atlet senam lantai putra Indonesia yang mengikuti Asian Games. Nah, kalau yang ini bukan ya, ini adalah orang luar. Nanti yang Muhammad Trisaputranya ada ya. Jadi ini adalah salah satu gerakan dari senam lantai untuk putra ya. Jadi bisa lihat di sini bagaimana mereka melakukan gerakan dari senam lantai ya. Jadi senam lantai itu bukan cuma di lantai, tapi ada alat ini. Jadi ini adalah salah satu alat ya. Nah, gambar yang ketiga ini adalah Muhammad Trisaputra ya. Dia adalah atlet Indonesia senam lantai. Nah, nih ya. Jadi kalau misalnya kalian mau seperti ini, kalian harus banyak berlatih juga ya. Nah, ini kan baru yang atlet yang putra. Bagaimana dengan yang putri? Oke, untuk yang putri namanya adalah Rifda Irfana Lutfi ya. Rifda Irfana Lutfi ya. Dia adalah atlet putri senam lantai, dan ini juga mengikuti Asian Games ya, dan dia itu memenangkan medali emas ya, medali emas. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini bukan gambar atlet Indonesia Rifda ya, tapi ini orang luar ya. Ini kalian lihat di sini, ini menggunakan alat ya. Jadi senam lantai itu ada pakai pita buat alat bantunya, jadi untuk pita. Terus senam lantai itu juga bukan hanya dia lakukannya sendiri, dia juga bisa berkelompok ya, berkelompok. Nah, yang namanya Rifda adalah yang di gambar ketiga ya, yang memakai baju pink ya. Ini adalah atlet putri Indonesia senam lantai. Nah, kalau kalian lihat yang gambar yang terakhir ya, ini dia Karifda kita sebutnya. Kalian lihat tuh kayak badannya tuh kayak kecil ya, kecil kayak cantik gitu, nggak mungkin deh dia bisa. Tapi ternyata kalian lihat dia tuh kalau kalian lihat badannya tuh kan berotot
ya berotot, karena mereka selalu melakukan aktivitas senam lantai, jadi kayak badan mereka tuh jadi terbentuk seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi senam lantai tanpa alat. Senam lantai tanpa alat itu yang kayak gimana ya, Miss, ya kan? Nih, yang pertama ada sikap kayang. Ini biasa di sekolah kalian suka buat ya. Kalau misalnya kita pas turun di lapangan tuh kalian langsung mulai melakukan sikap-sikap kayang lah, apalah segala macam tuh kalian suka buat. Nah, sikap kayang itu adalah gerakan yang bertumpu pada kedua tangan dan kaki, ya kan, dengan siku-siku serta lutut lurus. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Jadi contoh gambar sikap kayang ini ada dengan dua cara. Yang pertama tuh kalau kalian lihat di gambar yang pertama, ini dengan cara yang pertama, yaitu awalnya dia tidur dulu ya. Setelah itu baru dia mulai bangun pelan-pelan. Nah, ada juga dengan cara yang kedua, yaitu yang di gambar yang kedua, dia dari berdiri langsung. Jadi dia berdiri, setelah itu langsung turun. Nah, sekarang kalian nih bisanya yang mana, di gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Kalau Miss itu gambar yang pertama, Miss belum bisa untuk mengikuti cara di gambar yang kedua ya, dengan cara berdiri. Miss masih di gambar yang pertama. Sekarang kalian bagaimana? Nanti kalian bisa praktekin kalian tuh bisanya di gambar yang pertama atau gambar yang kedua ya, seperti itu. Nah, selain kayang ada lagi nggak? Ada. Selain kayang itu namanya sikap handstand ya. Handstand, kalau kalian dengar aja handstand berarti tangan berdiri, berarti kita berdiri menggunakan tangan ya, berdiri menggunakan tangan. Contohnya seperti ini ya. Ini juga ada cara-caranya, langkah-langkahnya, pertamanya seperti apa gitu ya. Dan handstand ya, handstand ini kalau misalnya udah jago nih, udah pro, itu dia bisa seperti ini nih ya, kayak lihat ya, dia benar-benar berdiri dengan tangan ya, dan kakinya itu lurus ke atas seperti itu. Nah, sikap handstand ini bisa menggunakan bantuan ya. Nih, sikap handstand itu bisa dengan bantuan tembok ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa berdiri sendiri, kalian bisa nyender ke tembok ya, itu untuk latihan. Kemudian setelah itu bisa juga dengan bantuan teman, atau kalau misalnya kalian di rumah, bantuan kakak, mama, bapak ya, pokoknya keluarga ya, bisa membantu. Jadi memegang kaki kalian untuk lurusin. Setelah misalnya kalian udah bisa menjaga keseimbangan, boleh dilepas ya. Jadi bisa dilihat ya kedua contoh sikap handstand dengan bantuan teman atau tembok. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu atlet senam lantai Indonesia ya, yang terkenal itu ya. Kalau misalnya kalian lihat di buku itu, kalian nggak punya buku ya, jadi kalau misalnya di catatan Miss itu, dia itu terkenal ya di tahun 80-an. Siapa yang udah lahir di tahun 80-an ya. Jadi ini adalah salah satu atlet Indonesia senam lantai yang terkenal. Namanya itu Eva Novalina Theodora Butar-Butar ya. Jadi nanti coba kalian bisa baca ya, baca cerita singkat tentang atlet Indonesia ini, Ibu Eva ini, biar kalian bisa tahu apa aja sih yang dimenangkan oleh Ibu Eva ya, supaya nanti kalau misalnya kuis pasti ada keluar, kalian sudah tahu ya. Jadi tolong dibaca. Nah, ini juga sambungan dengan biodata ya, atau cerita singkat dari Ibu Eva ya. Nah, sekarang tugasnya apa? Jadi setelah kalian mendengar, menyaksikan gambar, membaca yang tadi, tugasnya adalah praktikkan sikap kayang dan handstand dengan posisi yang benar ya. Kemudian foto dan kumpulkan ke classroom. Nah, jadi di classroom udah ada foldernya, tolong dipraktikkan sikap kayang dan handstand dengan posisi yang benar ya. Setelah itu baru difoto. Jangan kalau posisinya belum benar udah difoto ya, supaya Miss juga bisa lihat, oh ini cocok nih, dapat nilai segini kayak gitu. Jadi kalau misalnya posisinya benar, pasti nilainya juga baik. Nah, setelah itu difoto dan dikirim ke folder yang sudah Miss buat di classroom. Oke, jika ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, boleh langsung japri ke WhatsApp Miss. Thank you, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.